Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-8, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-29. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah firman-Mu bukan hanya terdengar, tetapi mengubah hidup kami dari hari ke hari. Tegur dan kuatkan hati kami melalui kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yosua 8 ayat 1-9. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut dan jangan kecut hatimu. Bawalah seluruh tentara bersamamu dan majulah menyerang kota Ai. Ketahuilah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu raja dan rakyatnya, kota dan negerinya. Engkau harus lakukan terhadap Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan terhadap Yeriko dan rajanya. Hanya barang dan ternaknya boleh kamu jarah. Tempatkanlah bagimu orang untuk mengadang kota itu dari belakang." Lalu Yosua dan seluruh tentara maju menyerang Ai. Yosua memilih 30.000 pejuang gagah perkasa dan menyuruh mereka berangkat pada waktu malam. Kepada mereka ia memberi perintah, "Perhatikan, kamu yang mengadang Ai dari belakang kota itu, janganlah terlalu jauh dari kota itu. Siap siagalah kamu semua. Aku dan semua orang yang bersamaku akan mendekati kota itu. Ketika mereka keluar menyerbu kami seperti sebelumnya, kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Mereka akan keluar mengejar kami sampai kami memancing mereka menjauhi kota itu. Sebab mereka akan menyangka orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti sebelumnya. Ketika kami melarikan diri dari hadapan mereka, kamu harus keluar dari persembunyianmu dan merebut kota itu. Tuhan Allahmu telah menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Kamu harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikanlah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka bergerak, lalu mereka pergi ke tempat persembunyian dan mengambil tempat di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Sementara Yosua bermalam di antara prajuritnya pada malam itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika Tuhan melepaskan kita dari masalah dengan cara tertentu, kemudian ketika masalah datang lagi, lazimnya kita otomatis berpikir, Tuhan bisa memakai cara atau orang yang sama untuk menyelesaikan masalah kita. Pikiran kita tertuju kepada peristiwa atau orang yang pernah melepaskan kita dari masalah. Persoalannya adalah cara Tuhan memberikan pertolongan di dalam setiap perjalanan hidup kita tidak akan pernah dapat ditebak. Dalam perikop ini, Israel kembali berperang. Kembali terulang, Tuhan menyatakan akan menyerahkan kota Ai ke tangan Israel. Hal yang berbeda di sini adalah Tuhan tidak meminta Israel mengulang cara seperti ketika menghancurkan kota Yeriko. Di sini Israel diperintahkan maju untuk menyerang kota Ai. Karya Allah tak pernah meniadakan kecerdasan dan perbuatan manusia. Tercatat Allah memakai kecerdasan Yosua untuk memberikan kota Ai kepada Israel. Karya keselamatan Allah tidaklah pernah menghilangkan hikmat, pengetahuan, kebebasan, kecerdasan, dan juga kreativitas umatnya. Mereka dipanggil untuk berpartisipasi dalam perwujudan rencana Allah ini. Kecerdasan adalah juga anugerah dari Allah, Sang Pencipta. Dalam kisah peperangan dengan kota Ai ini, secara jelas Allah menggunakan kecerdasan taktik perang Yosua untuk merebut kota Ai. Allah bisa saja memilih menggunakan kecerdasan manusia, tetapi Ia juga bisa memilih tidak menggunakan kecerdasan manusia untuk mewujudkan karyanya. Perbuatan Allah di dalam kehidupan manusia mustahil dapat dimengerti dan dipahami.
Jalan-jalan dan karya-karya Allah di dalam kehidupan umatnya adalah misteri teka-teki yang mustahil dikuasai oleh pikiran dan pemahaman manusia. Memang, tidak selalu Tuhan memakai kecerdasan kita untuk menyatakan jalan keselamatannya. Namun, Tuhan juga dapat menggunakan kecerdasan kita untuk menyatakan karya keselamatannya seperti yang diperbuatnya melalui Yosua. Perlengkapilah diri dengan ilmu pengetahuan dan siap menjalankan perintahnya dengan ketaatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa perbuatan-Mu jauh melampaui pemahaman kami. Ajar kami untuk percaya bahwa segala karya-Mu adalah baik dan sempurna, meski terkadang sulit kami pahami. Di dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.